Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Raisan Saipana, mahasiswa program studi informatika dengan nomor induk mahasiswa 2205031. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi hasil analisis praktik kerja lapangan yang saya laksanakan di kantor Kecamatan Cisurupan. Adapun yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, analisis aset digital, yang kedua, risiko cyber paling berbahaya, yang ketiga, rekomendasi mitigasi teknis, dan yang terakhir, rekomendasi non teknis. Langsung saja pada pembahasan yang akan saya bahas kali ini, analisis aset digital. Analisis yang saya pilih yang pertama, firewall jaringan aktif. Karena firewall merupakan gerbang utama yang memisahkan jaringan internal dengan dunia luar. Firewall berfungsi sebagai penjaga yang menentukan lalu lintas, mana yang boleh masuk dan keluar dari jaringan. Tanpa firewall yang aktif dan terkonfigurasi dengan baik, sistem internal akan terbuka terhadap berbagai ancaman dari internet. Adapun dampak jika diserang atau tidak berfungsi, jika firewall diserang atau tidak berfungsi dengan baik, penyerang dapat masuk ke jaringan internal tanpa hambatan. Hal ini dapat menyebabkan yang pertama, akses tidak sah ke server dan komputer internal. Yang kedua, penyebaran malware ke seluruh jaringan, pengambil alihan sistem secara bertahap tanpa terdeteksi. Pada kondisi ini, satu celah kecil dapat berdampak besar karena tidak ada lagi batas yang melindungi jaringan internal. Kemudian aset kedua yang saya pilih yaitu data transaksi atau keuangan digital. Data transaksi dan keuangan merupakan aset dengan nilai paling tinggi dalam sebuah organisasi. Data ini mencerminkan aktivitas ekonomi, kepercayaan pengguna, serta keberlangsungan operasional. Kehilangan atau manipulasi data keuangan tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga berdampak langsung pada aspek hukum dan reputasi. Adapun dampak jika diserang, apabila data transaksi atau keuangan diserang, dampak yang dapat terjadi antara lain, yang pertama, kerugian finansial akibat manipulasi atau pencurian data. Yang kedua, ketidaksesuaian laporan keuangan. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra, potensi masalah hukum, dan audit serangan terhadap data keuangan. Pada dasarnya adalah serangan terhadap kepercayaan dan stabilitas organisasi. Yang ketiga, aset yang saya pilih adalah backup data yang diuji secara berkala. Karena backup yang diuji secara berkala bukan hanya untuk menyimpan salinan data, tetapi tentang kesiapan menghadapi keadaan terburuk. Backup yang tidak pernah diuji berisiko gagal saat dibutuhkan. Oleh karena itu, proses pengujian backup menjadi aset penting dalam memastikan sistem dapat pulih setelah terjadi insiden. Kemudian dampak jika diserang atau tidak siap digunakan, maka data yang tidak dapat dipulihkan, operasional terhenti dalam waktu lama, organisasi menjadi rentan terhadap pemerasan seperti ransomware dalam situasi krisis. Backup yang gagal berarti kehilangan harapan pemulihan. Kemudian risiko cyber paling berbahaya. Risiko cyber paling berbahaya yang dipilih dalam analisis ini
saya memilih dua risiko cyber yang saya anggap paling berbahaya, yaitu password digunakan bersama antar pegawai dan router tidak memiliki firewall. Kedua risiko ini terlihat sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap keamanan sistem secara keseluruhan. Baik, yang pertama yaitu password digunakan bersama antar pegawai. Penyebab utama penggunaan password bersama biasanya terjadi karena faktor kenyamanan dan kebiasaan kerja. Dalam praktiknya, pegawai ingin proses kerja berjalan cepat sehingga satu akun digunakan oleh banyak orang. Selain itu, kurangnya kebijakan manajemen akses dan rendahnya kesadaran keamanan cyber juga menjadi penyebab utama risiko ini. Potensi kerugiannya, yang pertama dari operasional, sulit melacak siapa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran aktivitas sistem menjadi tidak terkontrol. Proses audit dan investigasi insiden menjadi terhambat. Yang kedua dari data dapat diubah, dihapus, atau dicuri tanpa diketahui pelakunya. Risiko kebocoran data meningkat karena akses tidak dibatasi secara individu. Yang ketiga dari reputasi, menurunnya kepercayaan pengguna dan mitra organisasi dianggap tidak profesional dalam mengelola keamanan data. Penggunaan password bersama pada akhirnya menghilangkan akuntabilitas dalam sistem. Kemudian risiko cyber yang paling berbahaya yang kedua menurut saya yaitu router tidak memiliki firewall. Penyebab utama risiko ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis, anggapan bahwa jaringan internal aman, atau penggunaan perangkat jaringan tanpa konfigurasi keamanan yang memadai. Dalam beberapa kasus, firewall memang tersedia, namun tidak diaktifkan atau tidak dikonfigurasi dengan benar. Potensi kerugian nyata, jaringan mudah disusupi dan mengalami gangguan. Sistem sering mengalami downtime akibat serangan atau malware. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu rekomendasi mitigasi teknis dan solusinya. Yang saya pilih yaitu penerapan firewall pada gateway. Solusi yang diberikan adalah solusi utama mengaktifkan dan mengonfigurasi firewall pada gateway jaringan, yaitu titik utama keluar masuk lalu lintas data antara jaringan internal dan internet. Yang kedua yang saya pilih adalah segmentasi jaringan menggunakan firewall. Solusi yang diberikan adalah membagi jaringan menjadi beberapa segmen berdasarkan fungsinya. Contoh, untuk jaringan staf, untuk jaringan server, dan untuk jaringan tamu. Kemudian mengatur komunikasi antar segmen menggunakan firewall. Kemudian selanjutnya rekomendasi non-teknis, program awareness dan pelatihan keamanan cyber. Program awareness dan pelatihan keamanan cyber merupakan investasi jangka panjang. Ketika pengguna memahami perannya, keamanan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada teknologi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Program ini bertujuan membangun kesadaran pengguna agar lebih waspada terhadap ancaman seperti phishing dan kebocoran password, sehingga faktor manusia dapat menjadi pelindung, bukan celah. Yang pertama, pembelajaran terpenting yang saya dapatkan tentang keamanan cyber adalah bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan pernah benar-benar aman tanpa manusia yang sadar dan bertanggung jawab di belakangnya.
Sistem bisa dilengkapi firewall, antivirus, dan berbagai mekanisme keamanan, tetapi satu klik yang salah dari pengguna sudah cukup untuk membuka celah besar. Yang kedua, jika saya menjadi admin IT, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memahami kondisi nyata sistem dan pengguna yang ada, bukan langsung mengganti atau menambah teknologi. Saya akan melakukan pemetaan awal terhadap aset digital, akses pengguna, serta kebiasaan kerja sehari-hari yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Yang ketiga, kesadaran etika dalam menangani data dan privasi berarti menyadari bahwa data bukan sekedar informasi. Sebagai pengelola sistem, saya memahami bahwa memiliki hak akses ke data bukan berarti memiliki hak untuk menggunakannya secara bebas. Etika menuntut adanya batasan, tanggung jawab, dan sikap profesional, seperti hanya mengakses data sesuai kebutuhan pekerjaan dan menjaga kerahasiaannya, meskipun tidak ada pengawasan langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan hasil analisis praktik kerja lapangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.